Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Qala mu'alifu rahimakumullah wa nafa'ani wa nafa'ana fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bisa nggak? Ngel. Dari kok balik ya? Dari Ahmed baik. Ya. Nah. Sebelumnya sudah saya bacakan kolase sampai waba'd. Nah ini permintaan dari teman-teman kan langsung diartikan, nggak di makna gandul ya. Kalau makna gandul nanti terlalu lama. Saya mengikuti aja, mau pakai makna gandul terus diterangin atau langsung terangkan aja. Gitu. Makna gandul Jawa tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dulan anapun ing dalem sawise maca bismillah, alhamdulillah, sholawat serta salam ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza utawi kila kitab iku kitabun merupakan kitab fi ghayatil ikhtisari ing dalem katoke ringkes wa tahdibilan bersih. Wadatuhu paring sapa kono ingsun. Wadatuhu ngarang sapa kono ingsun, ngarang hu ing kitab alal kitabi ing atase nyarai kitab al musamma kang den arani bitakribi kelawan aran kitab takrib. Tujuannya apa? Yang tafi'a krana areh ngalah manfaat bi kelawan kitab mau sapa sing ngarep manfaat al muhtaju wong kang butuh minal mubtadiina saking pira-pira wong kang ngawiti belajar. Ngawiti belajar li furu'i syariati marang pira-pira cabange syariat wadini lan agama. Waliyakuna lan supaya ana apa kono kitab ana iku wasilatan dadi lantaran linajati marang slamet ingsun yaumaddin ing dalem dinane agama, yakni dina yaumul qiyamah. Wa naf'an lan krana manfaati libadi marang pira-pira kaulane Allah al muslimina kang padha muslim, kang padha Islam kabeh. Yen ana satemene Allah iku samiun dat kang midanget doa ibadihi ing panyuwune pira-pira kaulane Allah, wa qaribun lan dat kang parek mujibun kang nyembadani. Waman qasadahu lam yukhayyib. Waman utawi sapane wong iku qasada nejo sapa kono man hu ing Allah la yukhayyib mongko ora tuna sapa kono man. Wa idza sa'alaka mongko ing dalem nalikane takon. Wa idza sa'alaka lan ing dalem nalikane takon ka ing sira Muhammad. Sapa sing takon ibadi kawula ingsun ani satemene ingsun fa ini mongko sedune ingsun iku qaribun dat kang parep. Jadi setelah Kiai Musonef
membacakan bismillah, hamdalah, serta selawat, serta salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Asroful Anam. Ini kitab dinamain kitab Ghayatul Ikhtisar. Kitab ini dinamakan Ghayatul Ikhtisar. Ini saya terangkan apa adanya dari kitab ini. Wadatu alal kitabi al musalma bitakrib. Terus Kiai Musannaf ini ngarang kitab ini dinamakan dengan kitab takrib. Al musalma bitakrib. Tujuannya apa? Yang tafi'abi al muhtaju minal muhtadiin li furu'i syariati waddin. Tujuannya yaitu memberikan kemanfaatan kepada orang yang menghendaki daripada permulaan belajar tentang furu', tentang cabang-cabangnya hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Syariat, yakni syariat yang dimaksud adalah syariat agama Islam. Waliyakuna wasilatan linajati. Yang kedua yaitu menjadi pelantara biar kita itu selamat di akhirat nanti. Jadi dengan adanya kitab takrib ini untuk belajar tentang hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan oleh Kiai Musannaf ini, dari pengarang ini yang diambilkan dari Al-Quran dan hadis. Karena di Al-Quran dan hadis kurang jelas, maka kita pakai ilmu fikih untuk menerangkan daripada masalah-masalah yang kurang. Seperti di Al-Quran pun tidak ada yang menerangkan kita sholat pakai ini sampai batasnya ini dan ini kan nggak ada. Makanya di dalam kitab fikih diterangkan nanti antara bab toharo, bab sholat, bab yakat, bab puasa, bab haji dan lain sebagainya, termasuk nanti muamalah. Al-buyu, jual beli dalam muamalah dan lain sebagainya nanti akan diterangkan di kitab Fathul Qorib ini. Wa naf'an li ibadihi. Dan kitab Fathul Qorib itu memberikan kemanfaatan bagi hambanya yang muslim. Li'anau sami'u du'a ibadahu. Karena Allah itu maha mendengar pada doanya hambanya. Wa qaribun mujibun, dan Allah itu maha dekat dan Allah itu memberikan ijabah kepada hambanya yang mau minta kepadanya, yakni yang mau berdoa kepadanya. Istajib lakum. Waman qasadahu lam yukhayyib. Barang siapa yang menghendaki kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak yang baik, maka Allah la yukhayyib. Allah tidak akan memberikan tuno, yakni orang tersebut akan diberi keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza salaki ibadi. Dan
ketika Muhammad itu ditanyai kepada kaumnya, fa ini qoribun, Allah itu bersifat dekat kepada hambanya. Terus saya lanjutkan, wa'lam lan ngetriya sapa sira ana sak temene kelakuan iku yujadu den temu fi ba'di nusahi hadal kitabi ing dalem sebagane nushae ikilah kitab fi ghari khutbati ing dalem liyane khutbahe kitab. Apa tasmiyatuhu ngarani hu ing kitab tarotan ing dalem ambalan sepisan bitakribi kelawan aran takrib wa tarotan nan ambalan sepisan bi ghayatil ikhtisari kelawan kitab ghayatul ikhtisar. Jadi ketahuilah bahasanya Kiai Musonef ini menamai kitab ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu dikatakan kitab dinamai kitab takrib, yang kedua yaitu dinamai kitab ikhtisar. Falidzalika mengko keranane mengkono-mengkono yujadu fi badi nushakil hadal kitab same tu ngarani sapa ingsun ing kitab bismaini kelawan aran loro. Ahaduma uta salah suwijine aran loro yaiku Fathul Qorib kitab Fathul Qorib Al Mujib fi sarki al fadhi takribi ing dalem nyarai pira-pira lafale takrib. Wasani utai kaping pindho iku al qaulu menurut kaul al muhtaru kang den pilih fi sarki ghayatil ikhtisari ing dalem sarae ing dalem nyarai kitab Ghayatul Ikhtisar. Jadi diterangkan lagi bahwa Kiai Musonef itu memberikan nama ini kitab ada dua macam, dua macam nama. Yang pertama yaitu Fathul Qorib Al Mujib yang menyarai beberapa lafalnya takrib, dan yang kedua menurut kaul Mukhtar yaitu nyarai Ghayatul Ikhtisar. Kala ngendika kala dawuh sapa Syekh Al Imamu kang dadi imam Abu Thayyibi kang ketelah Abu Thayyib. Wa yastahiru lan kuncara sapa kono Imam Abu Thayyib mau bi Abi Sujain klan aran Abi Suja Syihabul Milati kang dadi obore agama wadini lan tegese agama. Milah karo adin tu sama manane. Ahmad bin Husain rupane nama dewene Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani kang bangsa Al-Asfahani. Saka muga-muga nyiram sapa Allah Gusti Allah saro ing kuburane Abu Thayyib mau sobiba rahmati ing dalem sok-sokane rahmat waridwanilan karidan wa askano lan muga-muga manggonaken sapa kono askano lan muga-muga manggonaken sapa Allahu ing Abu Thayyib mau a'la firdausil jinan ing dalem luwih ndundure pira-pira swarga Firdaus. Jadi Syekh Imam Abu Thayyib, di mana Imam Syekh Abu Thayyib itu sudah termasyhur nyarai kitab Abi Suja. Jadi kitab takrib ini juga nyarai kitab Abi Suja, di mana Abu Thayyib ini merupakan lampu daripada agama.
Lah Abu Thayyib itu kan kalau ada bahasa Arab ada abun, akhun itu berarti namanya bukan nama sendiri itu, nama panggilan, nama lakop, julukan. Abu Thayyib. Sebetulnya Abu Thayyib itu namanya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Semoga Allah memberikan siraman pada kuburannya dengan siraman yang penuh dengan rahmat dan keridhaannya, dan semoga Allah memberikan tempat kepadanya di paling atas surga Firdaus. Jinan itu dari jamak daripada mufrad jannah, jannatun itu jamaknya jinan, jamak taksir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Rahmani dat kang murah asli ing dalam dunya lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimi dat kang paring welas asih ing dalam akhirat bloko. Abtadiu ngawiti sapa kono ingsun. Kalau di Qawaidul I'rab itu disebutkan wa aliki borfa wa madhahu. Kalau ada jar majrur, kalau bismillah, bismi ada baknya itu berarti jar majrur. Itu ada ta'aluk yang terlempar. Makanya bismillah kudune dimanani ngawiti ngaji sapa ingsun. Ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Jadi wa aliki borfa wa mabahu. Ada ta'aluk yang terlempar. Nah, makanya ditakdirkan di sini abtadiu. Abtadiu ngawiti sapa kono ingsun kitabi ing kitab ingsun ada utawi iki kitab yakni Fathul Qorib. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ismun merupakan aran lidati marang dat al wajibi kang wajib al wajibil wujudi kang wajib wujute. Warahmanu utawa Rahman iku ablahu luwe banget minarrohimi tinimbang saking lafal ar-rahimi. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya telah memulai pada kitab ini dengan menyebut nama Allah yang wajib wujudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu wajib wujudnya. Adapun lafal Warahman itu lebih umum daripada Rahim, lebih baik daripada lafal Rahim. Karena apa? Kalau Rahman itu diberikan kepada seluruh manusia, baik itu Muslim atau non Muslim, semua dikasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dunia ini orang yang non Muslim ya dikasih kaya, ya dikasih jabatan, ya dikasih selamat dan lain sebagainya? Karena ini merupakan sifat rahmannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau di akhirat tuh kesayangnya hanya diberikan pada orang-orang yang muslim aja, yang mukmin aja. Jadi Ar-Rahim itu tertentu pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang yang beriman. Makanya Al-Qur'an itu sebetulnya isinya sudah termuat di dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim ini. Lafal Bismillah itu kalau kita gunakan apa saja hebat banget. Kalau kita yakin
bacanya itu untuk apa aja, mau kerja mau apa baca bismillah, itu hebat. Muga-muga selamat dari rumah, semoga kita beri rezeki yang banyak, kemudahan, anak nurut. Dengan baca bismillah itu hebat. Tapi dengan bacaan yang betul-betul yakin bahwa Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Kalau kita dikasih Rahman kepada Allah atau Rahim, apalagi Rahim dikasihkan kepada kita, kita akan selamat. Selamat dunia dan akhiratnya. Maka lafal bismillah itu zaman dulu ada hikayah itu bisa baca bismillah itu bisa mabur orangnya. Karena dia betul-betul yakin dan apa yang dikerjakan itu sesuai dengan anjuran Allah SWT. Hebatnya bukan main bismillah itu. Alhamdulillah, saya teruskan. Alhamdulillah sakabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungan Gusti Allah. Kalau ada jar majrur lillahi, khobar itu sebetulnya harus dibaca rofa, mubtada harus dibaca rofa. Lah kenapa ini kok dibaca jar, dibaca kasroh? Karena yang dibaca rofa itu lafal yang terlempar di dalamnya, aikainun lillahi. Makanya kalau memberikan makna alhamdulillah sakabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep aikainun lillah. Ada lafal yang terlempar. Ini kalau udah ngaji paling enggak Jurmiyah, Om Riti, apalagi Alfiyah gitu tahu tentang susunan, walaupun belum ngaji tapi langsung praktek ini nanti kita tahu. Dari satu persatu nanti tahu ini jadi bayan, ini jadi badal, ini jadi naat dan lain sebagainya. Nanti sambil jalan tuh kita tahu sendiri. Karena apa ya, ngaji itu paling cepet tuh ya langsung seperti ini. Apalagi nanti yang sulit-sulit ditanyakan nggak apa-apa. Di sambil jalan, sambil nanti apalagi sampai takrib nih khatam, insya Allah hebat kita. Seorang kiai kalau udah menguasai takrib itu hebat. Bab apa itu? Bab mawaris saja, bab faraid aja nanti diterangkan di sini. Jadi komplit, walaupun kitabnya kecil, tapi isinya itu sangat padat sekali kita takrib itu. Nah, untuk menginjak takrib terus Fathul Mu'in, Fathul Wahab tuh kalau sudah takrib menguasai Fathul Mu'in gampang. Fathul Wahab juga gampang. Pertama kita itu kalau dibaca tok terus nggak diterangkan mungkin ya sulit untuk memahaminya. Seperti lafal lillahi, lillahi itu jarang yang menafsiri aikainun dan diterangkan seperti itu, mungkin jarang yang seperti itu. Ya mungkin Pak Yainya tahu tapi malas untuk menerangkan. Tapi ini nggak apa-apa saya terangkan satu persatu, walaupun nanti agak lama. Karena kalau diterangin mengenai i'rabnya, mengenai apa pembacaannya, mengenai apa pengertiannya dan lain sebagainya sangat lama sekali, tapi nggak apa-apa, yang penting kita menghasilkan. Setelah kita baca nanti gantian yang baca nggak apa-apa nanti. Jadi nggak harus orang satu yang bisa semuanya, kalau bisa semua bisa semua. Semoga saya di sini memberikan kemanfaatan daripada teman-teman sekalian dan menjadikan amalan kita, dan situ juga termasuk orang yang mencari ilmu itu pahalanya dari rumah itu wah, satu jangkaan itu berapa dihitung dari malaikat kalau ngitung, wah
paling banyak itu orang mencari ilmu itu wah pahalanya besar sekali. Kita misalkan melakukan apa ya, melakukan ibadah kok masih salah tapi masih belajar, kita diampuni oleh Allah SWT. Tapi kalau nggak mau belajar, kita salah, ya udah ditulis kesalahan tersebut, nggak diampuni oleh Allah SWT. Beramal tanpa ilmu, amalnya tidak akan diterima. Susah, amal tidak diterima. Makanya Kanjeng Nabi bilang, man aroda dunya fa'alai bil ilmi. Barang siapa menghendaki masalah dunia maka wajib dengan ilmu. Waman arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Menghendaki akhirat juga pakai ilmu. Waman aroda kilahuma fa'alaihi bil ilmi. Kita menghendaki dunia dan akhirat juga pakai ilmu. Kita nyupir kok tidak tahu ilmunya nyupir, mungkin nabrak-nabrak, nggak bisa. Kita memperbaiki mobil kok tidak tahu teknisi mobil, ya malah rusak. Kita bisa bongkar tapi nggak bisa memperbaiki. Itu sama, ilmu itu sangat penting sekali. Makanya waktu Nabi Sulaiman ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh milih 3 ini, ilmu, dunia, dan pangkat. Suruh milih, dia milih ilmu. Karena apa? Setelah dia menguasai ilmu, akhirnya uangnya banyak. Setelah uangnya banyak, maka jadi raja dia. Jadi kalau sudah menguasai ilmu, akhirnya semua kena semua. Kita juga gitu, di dunia kok punya ilmu, insya Allah duniane penak, akhirate yo penak. Karena kita beramal tanpa ilmu, di akhirat tidak akan diterima. Habaan mangsuro, seperti lebu yang diawut-awutkan. Jadi dengan adanya ngaji ini semoga amal kita, perbuatan kita, perjalanan kita di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelek diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita siratal mustaqim itu tanpa langsung sampai gitu. Karena Kanjeng Nabi aja waktu mau masuk ke Masjidil Haram tuh ada yang sini wiritan gini, waduh wiritan gini, terus ada yang taklim ya, ada taklim tuh dia nempati pada orang yang milih orang yang taklim, tidak orang yang gini enggak. Ini ya gini ya penting, itu termasuk juga ilmu tasawuf termasuknya. Ya penting juga, tapi kita kalau akan memperdalam tasawuf tuh ilmu fikihnya dinganu dulu. Baru tasawufnya nanti bareng-bareng bagus tuh. Itu menurut saya. Tapi ya terserah, ini kan menurut ajaran kitab seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadiu ngawiti sapa ingsun kitabi ing kitab ingsun. Hadza utawi ikilah kitab, wallahu ta Gusti Allah, yakni hadza utawi kitab Fathul Qorib. Wallahu ta Gusti Allah iku ismun merupakan aran lidati marang zat al wajibi kang wajib, al wujudi kang al wajibil wujudi kang wajib wujude. Warahmanu telafal rahman iku ablahu luwe banget sampurnane minarrahimi timbang saking lafal ar-rahimi. Alhamdulillah sakabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungan Gusti Allah.
Wa utelafal alhamdulillah iku asana ngalem Allah taala ing atase Gusti Allah taala bil jamili kelawan bagus ala jihati ta'dimi ing atase arah-arah ngegungake. Rabbil alamina kang mengerani wong saalam malikil alamina tegese kang ngratoni wong saalam. Lafal alamin yaiku bifatil lami kelan winaca fathah lame wa huwa utawi al alamin kama qala kaya oleh dawuh sapa Ibnu Malikin Imam Ibnu Malik iku ismun merupakan isim iku ismu jam'in merupakan isim jamak khosun kang tertentu biman kelan wong yakilu kang ana akale sapa man la jamun ora jamak wa mufradu ta mufrate lafal alamin iku alamun lafal alamun bifatil lami kelan winaca fathah lame liana krana sedune alam iku ismun merupakan isim amun kang sumrambah lima marang barang siwallahi kang saliyane Allah wal jamu utai jamak iku khosun kang tertentu biman kelan wong yakilu kang andune akal sapa ekonoman wa sholalan muga-muga paring rahmat adim sapa Allah Gusti Allah wasallam lan muga-muga paring rorobo atau paring keselamatan sapa kena Allah ala sayidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad an-nabi kang dadi nabi wa utawi lafal an-nabi iku bilambiyati kelan hamzah wa tarki lan ninggal hamzah yaiku insanun merupakan menungso ukhya kang weruhaken sapa kono insan ukhya kan den weruhaken sapa kono insan atau ukhya kan diparingi wahyu sapa kono insan ilahi marang Allah bisarin kelawan gongo syarak ya malu kang beramal sapa kono insan beramal sapa kono insan bi kelawan syarak wa ilam yukmar lan lamun ora den perintah sapa kono insan bitablighihi kelawan nekaaken syarak bitablighihi lan wa ilam yukmar lan senajan ora den perintah sapa kono insan bitablighihi kelawan nekaaken syarak fa'in umira lan lamun diperintah sapa kono insan bitablighihi kelawan nekaaken syarak fa nabiun mongko iku aran nabi wa rasulun lan aran rasul aidon kelan maneh wal makna utemanane iku yang nyukulaken apa iku yang nyukulaken sapa ken musannaf as-sholata ing lafal as-sholata salama alaihi ngatase Kanjeng Nabi Muhammad wa Muhammadun lafal Muhammad iku alamun merupakan alam iku alamu mangkulin alam kang den leh min ismi maf'uli saking isim maf'ul al mudha'afil aini kang den tikel-tikelake an fi'ile wa nabi utalafala nabi ku badalun merupakan badal atau dadi badal minu saking lafal Muhammad atfu bayanin atau dadi atau bayan alai ngatasé Muhammad wa ala alihi lan ing ngatasé pira-pira keluargane Kanjeng Nabi atau hirina pira-pira kang suci hum utawi ilahun kama kala kaya oleh ngendika ing ma sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i yaiku aqaribu pira-pira kerabate Kanjeng Nabi al mukminuna kang padha mukmin kabeh min Bani Hasyim sanga Bani Hasyim wa Bani Muthalib lan Bani Muthalib wakilanan den ucapaken apa ya kaul wahtarawulan milih hu ing kil sapa sing milih An-Nawawi Imam Nawawi yen anahum setune lafal ilahun yaiku kulo muslimin sekabane wong Islam wa alla qaluhu atau hirina mbok menawa dawuh lafal atau hirina iku munazaun den alap min qouli ta'ala sang dawuh ta'ala wa yutahhirukum tadhira wa yutahhirukum lan nyucikaken sapa kono Allah kum ing sira kabeh tadhiron kelawan nyucikaken temenan wala sahabati lan ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi lafal sahabat iku jam usahibin
dadi jamae lafal soribin nabi wa qalu tadawe ke musannaf asmaina yaiku lafal asmaina yakni sekabehane iku takkidun merupakan taukid atau ngukuhaken li sahabati marang lafal sahabati sumana dzakara mongko nuli nutur sapa al musannifu ka musannaf yen ana satune kiye musannaf iku mas'ulun kang den suwun fitasni fi hadal muhtasari ing dalem fitasni fil hadal muhtasari ing dalem ngarang atau nganggit. Nah cara Jawane ngarang, bahasa Indonesia ngarang, nak cara Jawa nganggit. Fitasni fi hadal muhtasari ing dalem ngarang iki kitab muhtasar bikoli kelawan dawe ke musannaf. Jadi lafal alhamdulillah segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin bagi segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Kalau Depak menerjemahkan seperti ini. Lafal alhamdulillah kalau diuncai lafal alhamdulillah itu merupakan asana merupakan sanjungan kepada Allah SWT dengan sanjungan yang baik bil jamili. Alhamdulillah, maka kalau kita diberi apa-apa bilang alhamdulillah itu sama aja kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita ngalem sama seseorang, wah kamu bajunya baik, manunya baik, terus tingkah lakunya baik dan sebagainya. Ngalem memuji sama seseorang itu sama aja memuji kepada Allah karena manusia yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuji seseorang tapi dengan enggak nganu ya. Enggak apa itu memujinya itu enggak. Kadang-kadang memuji kan ngenyek ada, merendahkan ada, padahal enggak tingkatannya gitu terus di alam gini. Kadang-kadang ada suatu hadis bilang bahwa memuji itu sama dengan membunuh tanpa pisau. Jadi, kalau seorang kiai ya dipuji gini enggak seneng. Karena apa? Hakikatnya orang memuji kadang-kadang dia pengen nyembelah tanpa pisau, pengen menjatuhkan. Kadang-kadang seperti itu, dalam hadis ada yang disebutkan seperti itu. Tapi pada hakikatnya kalau kita betul-betul tanpa pamrih memujinya, itu sama dengan kita memuji kepada Allah karena manusia yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat pahala seperti itu. Jadi namanya ibadah itu enggak sholat toh. Baik kepada temennya tapi kadang-kadang namanya orang tuh melihat sikon kondisi yang ada. Jadi kalau kita langsung ini menurut saya ya, kalau kita langsung baik ini kita kan belum tahu ini siapa. Nah, setelah nanti udah bergaul lama ya, kita berani ngomong ini kita bebas lah, soalnya tahu sikon yang ada. Kalau belum tahu sikonnya terus kita baik, iya kalau omongan kita itu pas. Kalau menyakitkan kita dosa kepada orang. Ngomong kok nyelkit gitu ya. Apalagi sekarang itu nyelkit sedikit aja wah ke media rame gitu. Ngomong sedikit aja wah dibesar-besarkan. Sampai kalau nggak diterima sampai ke tuntutan ke pengadilan, dalam itulah bahayanya kita ngomong. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan, selamate menungso dari menjaga lisannya itu. Makanya kalau kita nggak bisa berbuat baik, tidak bisa bicara baik, ya kita diem. Diem tuh mas katanya. Tapi kalau diem terus dikira sombong kita. Memang kalau lihat keadaan yang ada ya kita itu yang penting kita punya prinsip sendiri lah. Ya jangan ego, ya jangan
terlalu terbuka sekali sama temennya, ngomongnya sembarangan kan nanti kalau temennya tersinggung menyakitkan kan itu jadinya hakul adami. Kalau hakul adami itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia minta ampun yang bersangkutan. Kalau hakullah gampang, kita nangis-nangis malam hari menjalankan sholat tahajud dan sebagainya diampuni oleh Allah karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sama-sama manusia kita begitu ngomong satu kali menyakitkan hatinya, udah enggak mau memberikan ampun. Manusia itu sulitnya bukan main, maka kita hati-hati. Maka ada kata-kata diam itu mas, ya memang betul seperti itu. Tapi kita terlalu diam gitu ya dikira sombong. Ya, tapi daripada kita menyakitkan orang lain mending diam, enggak tahu ya udah diam. Seperti Kanjeng Nabi itu kalau ditanya apa itu hukum apa, kalau enggak tahu ya ana la adri, saya enggak tahu. Karena ayat belum temurun, wahyu belum temurun. Kapan Kanjeng Nabi terjadinya yaumul qiyamah? Wahyu belum temurun, enggak mau menjawab, ana la adri. Jawabnya ya saya enggak tahu. Kalau Kanjeng Nabi jujur. Kalau kiai sekarang kan seperti di TV-TV ditanya apa saja bisa jawab. Sebetulnya itu jawabnya itu pakai dalil yang betul apa tidak kan kita nggak nganu. Semua dijawab semua. Seakan-akan orang paling pintar tuh dia. Padahal Nabi Musa sendiri itu nabi yang paling hebat otaknya selain Nabi Muhammad maksudnya. Paling hebat tuh sampai Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj itu suruh umatnya menjalankan 50 kali per hari itu, yang sampai 5 kali itu ya rekayasanya daripada Nabi Musa itu. Muhammad enggak kuat umatmu. Wong kita yang 5 kali, sehari 5 kali aja kelihatannya itu kurang. Kadang kurang, banyak yang tidak nganu ya. Paling berapa persen ya. Nah setelah 5 kali satu hari itu suruh diskon lagi, Kanjeng Nabi nggak mau, udah malu sama Allah. Udah 5 kali aja, tapi 5 kali pahalanya seperti 50 kali. Itu umatnya Nabi Muhammad paling enak di situ. Loh kita ibadah satu hari aja, ya ini kan mau menjelang bulan Ramadan ya. Satu hari aja ibadah itu seperti 1000 tahun, bayangkan. 1000 tahun tuh kalau kita hitung tuh 83 tahun. Padahal umur kita nggak nyampe sekian. Itu satu hari tok. Itu rusuh yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi untung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita lihat di media-media itu, wah ini nggak ada ono melakukan tahlilan, melakukan ini, wah itu seperti zina sama anunya dan lain sebagainya. Itu kan mungkin karena dia belum belum agamanya itu belum begitu mendalam. Wong kita ngaji di pondok itu ya 17 tahun tuh kalau zaman dulu belum apa-apa itu. 17 tahun tuh belum apa-apa. Kalau kita sekolahan kan paling sudah S1 udah tamat, kita dapat ijazah. Tapi kalau di pondok itu wah sulitnya bukan main. Pertama dari Jurmiyah, Mriti, nanti ke Alfiyah, nanti ke Mughni Labib, nanti ke balaghahnya itu Juman dan lain sebagainya. Wah,
jarang yang ngaji seperti itu ya. Kadang-kadang seperti ngaji tafsir Al-Quran tuh harusnya kalau memberikan tafsiran itu balaghahnya harus pinter, manteknya harus pinter tuh. Karena rujuk-rujuknya kurang pas nanti. Kembalinya ke lafal ini, rujuknya ke sini kurang pas. Kalau dia tahu balaghah, terasa di dalam hati itu terasa, oh enaknya dirujukan ke sini ini, nggak boleh ke sini. Karena salah penafsiran tuh nanti dosa. Jadi kita harus belajar tuh nggak setengah-setengah gitu. Cuma kita kalau mau belajar sampai mendalam agama itu sulitnya bukan main. Sampai umban putih tuh ada teman saya itu di sarang tuh namanya Pak Maksum. Dia itu ngaji di sarang tuh sampai tua, terus pulang tuh dinikahkan sama Pak Yai masjid sana, dinikahkan dengan anaknya, mondok di sarang mesti pinter. Bernikahan terus suruh baca kitab di situ di masjid, padahal dia nggak bisa. Coba bayang. Akhirnya pulang lagi ke sarang, terus suruh Mbak Maimun, dia ditugasin ngambil apa itu, kalau dulu kan kalau sekarang kan lewat Alfamart bisa, Indomaret bisa, transfer ke bank bisa. Kalau dulu kan kantor pos, ngambil kantor pos, nanti berapa weselan ya, nanti dikasih berapa persen buat makan dia sampai tua. Itu sampai tua belum bisa apa-apa. Maksud takrib gini itu wah sulitnya bukan main dia. Kasihan. Tapi mungkin yang seperti itu, mungkin orang-orang yang dikasih oleh Allah itu yang seperti itu. Karena apa ya, dasarnya dia ngaji dengan ikhlas dan tidak itu kan dasarnya sulit. Ini orang ini ikhlas atau tidak kan sulit. Dalam hadis dikatakan al-ikhlasu sirun min sirin istodatu kolbaman yuhibu. Ngamal kok sampai ikhlas itu sirun min sirin istodatu kolbaman yuhibu. Jadi ngamal ikhlas itu merupakan rahasia daripada rahasia Allah yang diberikan kepada hambanya yang disukai Allah. Lah ini disukai Allah atau tidak kita kan nggak tahu. Kadang-kadang saya seperti ini ya, kadang nggak disukai Allah, malah kadang-kadang yang ngaji seperti ini disukai oleh Allah, kan kita nggak tahu. Makanya aku ikhlas seperti ini, nggak bisa. Namanya ikhlas tuh yang diberikan kepada orang yang disukai oleh Allah SWT. Kita disukai atau tidak kan nggak tahu. Makanya orang kalau sombong sedikit, aku loh yang paling pinter, aku loh yang paling ikhlas, aku loh yang paling anu, itu layatul jannah hadisnya. Tidak bisa masuk surga orang yang sombong seperti itu. Kenapa iblis kok masuk neraka? Karena dia dicap oleh Allah, usjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbar, terus dicap wa kana minal kafirin. Dia golongannya orang yang kafir. Orang kafir nggak bisa masuk surga. Layatul jannah. Makanya kita belajar apa-apa diniati dengan ikhlas, walaupun sedikit, mendapatkan ridhonya dari Allah SWT, akan kita bisa masuk ke surganya Dia. Tadi mengenai alhamdulillah wa asana Allah Ta'ala bijam ta'zim. Robbil alamina, Allah itu yang merajai wong sa'alam kabeh. Menurut Imam Ibnu Malik, lafal al-alamin itu merupakan isim jamak yang khos, yang tertentu bagi orang yang punya akal. Jadi yang merajai satu alam itu, yang dirajai satu alam itu manusia.
Manusia karena manusia apa? Manusia berakal. Ini menurut Imam Ibnu Malik seperti itu. Karena apa? Lafal alamin itu merupakan isim jamak yang ditentukan kepada orang yang berakal. La jam'un, bukan jamak tok, itu bukan. Adapun mufradnya lafal alamin yaitu lafal alamun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Kiai Musannad juga memberikan sholawat dan salam diuntukkan kepada siapa? Diuntukkan kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabat dan semua para sahabatnya. Jadi salam, sholawat dan salam ini ditujukan kepada Muhammad dan keluarganya. Lafal Muhammad, lafal an-nabiyu itu apa nabi itu? Nabi itu diterangkan di sini insanun ukhya ilaihi bisyar'in ya'malu bihi wa ilam yu'mar bitablighihi. Jadi yang dikatakan nabi yaitu manusia yang diberi wahyu kepada Allah SWT dengan membawa syarak yang syarak tersebut harus diamalkan. Akan tetapi tidak wajib untuk menyampaikannya, tidak diperintah untuk menyampaikannya. Itu nabi. Akan tetapi kok dia membawa syarak itu kok untuk menyampaikan kepada umatnya, maka dikatakan nabi dan rasul. Yang menjadi nabi dan rasul adalah 25 itu yang wajib kita ketahui. Kalau jumlahnya nabi itu banyak sekali. Makanya ada Nabi Khidir itu dikatakan nabi. Kenapa setelah Nabi Muhammad kok ada Nabi Khidir? Padahal setelah Nabi Muhammad sudah nggak ada nabi. Kalau dalam perbincangan ulama itu khilaf itu. Ada yang dikatakan Nabi Khidir itu wali. Ada sebagian ulama mengatakan itu nabi. Karena setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi, alasannya gitu. Tapi yang betul ya wallahu alam bisawab. Jadi kalau diberi wahyu oleh Allah SWT dengan membawa syarak dan mengamalkannya, disuruh menyampaikan kepada umatnya, itu berarti nabi dan rasul. Kalau seorang nabi tidak wajib untuk menyampaikannya. Ini dalam takbir dalam Fathul Qorib seperti itu. Wala alihi atau hirin. Sholawat dan salam disampaikan kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Yang dikatakan alihi, keluarganya Kanjeng Nabi itu siapa? Menurut Imam Syafi'i, kama qolau asy-Syafi'i, menurut Imam Syafi'i aqribul mukmin min Bani Hasyim wa Bani Muthalib. Jadi yang dikatakan keluarganya Kanjeng Nabi itu adalah kerabat Kanjeng Nabi yang beriman dari keturunan Bani Hasyim, keturunan Bani Muthalib. Nah itulah dikatakan alihi. Tapi berbeda dengan Imam Nawawi. Namanya, pendapatnya Imam Nawawi itu lafal ilahun, alihi, yaitu setiap orang muslim itu dikatakan alihi. Kita semua itu termasuk keluarganya junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Imam Nawawi. Semogalah kita menjadi umatnya
umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam besok di yaumul qiyamah bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala sahabati, lafal sahabat iku jam'u sahibin, sahibin Nabi. Sahibun sahabatun. Jadi sahabat itu jamaknya lafal sahibin. Ajma'ina itu merupakan taukid daripada lafal sahabat. Taukid itu hanya pelengkap aja untuk mengkokohkan. Ya betul itu sahabat, ya itu betul, itu Nabi Muhammad jadi utusannya Allah. Itu lafal asma'in itu menjadi taukid daripada lafal sahabah. Sumadzakarul musannaf anau mas'ulun fi tasmi hadzal muhtasari. Kemudian Kiai Musannaf menuturkan pada orang yang menanyai tentang karangan kitab muhtasar ini. Biqolihi sa'alani ba'dul asdiqa. Ini mau diteruskan, Pak? Sampai malam enggak apa. Salani takon. Salani nyuwun. Ni ing ingsun sapa sing nyuwun ba'dul asdiqai sebagane pira-pira kanca. Asdiqa itu kanca. Lafal asdiqa iku jamu shadiqin dadi jamake lafal shadiqin. Wa qalu utawi dawe ke musannaf hafizahumullahu taala. Hafidhah muga-muga ngreksa hum ing ba'dul asdiqa sapa Allah taala Gusti Allah taala. Jadi kalau ada fi'il mesti ada fa'ilnya. Kalau ada fi'il kok enggak ada fa'ilnya maka tidak dikatakan kalam. Nah, kalam walaupun ada fi'il ada fa'ilnya tapi tidak dikatakan kalam karena apa? Karena tidak bisa memberikan faedah lafal tersebut. Kaya nak ningon pelajaran nahu ya doroba kaya apa ya? Lafal-lafal yang belum memberikan faedah. Nah di dalam alfiah disebutkan kalamuna lafdzun mufidun kastaqim. Lafal istaqim itu cuma satu kalimat. Tapi menurut ulama ahli nahwu sudah dikatakan kalam. Karena lafal istaqim itu menyimpan daripada lafal anta, istaqim anta. Jejeko sapa ya kono sira. Istaqim anta. Jadi ada fa'il, ada fi'il, ada fa'ilnya yang bisa memberikan faedah itu dinamakan kalam. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Itu menurut Imam Ibnu Malik fil Alfiyah. Kama qala Ibnu Malik fil Alfiyah. Ya seperti ini hafidhumullahu taala. Muga-muga reksa hum ing ba'dul asdiqa sapa Allah taala Gusti Allah taala. Lafal hafidhullahu taala iku jumlatun merupakan jumlah doa yatun kang bangsa doa. Anak mala ing yen to ngarang sapa kono ingsun muhtasaran ing kitab muhtasar. Wa utawi kitab muhtasar iku ma barang kala kang siti apa lafdzul falema wa kasura lan akeh apa maknane ma. Jadi dalam kitab muhtasar dikatakan muhtasar ini Kiai Musannaf ada temannya yang sebagian temannya yang minta daripada kitab muhtasar ini
dikarang dengan karangan yang banyak, permintaannya seperti itu. Cuma kitab Fathul Qorib ini dikarang oleh Kiai Musonef dengan lafal-lafal yang sedikit, tapi maknanya sangat luas sekali. Dia bilang makola lafdu wa kasura maknahu. Jadi lafalnya sedikit tapi maknanya banyak sekali. Bisa kita mandang bahwa maknanya banyak itu nanti kalau udah selesai kita baca selesai, oh iya ya, apa aja terdapat di situ. Sampai-sampai Pak Yai siapa itu, Pak Dimyati Rois itu Kaliwungu itu, bahwa takrib itu untuk ngatur negara aja bisa. Udah komplit semua di sini. Kalau kita pahami betul, itu untuk mengatur negara itu bisa. Ada ini kejadian ini, ada kejadian ini, ada semua di sini. Itu kalau kita kembangkan, ini kan cuma takrib saja. Apa itu sarannya kan ada itu. Sarannya besar Bajuri, kitab Bajuri itu sarannya kita takrib. Di situ lengkap sekali. Jadi kalau di sarang tuh misalkan musyawarah kita takrib tuh ya, pegangannya Bajuri semua. Bajuri semua. Jadi lengkap. Nah, kalau ini kan merupakan matan aja, matan kecil. Kalau diuraikan luas banget. Seperti kitab Fathul Mu'in misalkan, itu mesti di situ banyak yang pegang I'anatu Tholibin, sarahnya Fathul Mu'in. Dua jilid itu besar sekali. Sampai kadang-kadang saya kagum ya, kalau pas Maulud gitu ya, ada Bahsul Masail di Pondok Sarang tuh yang ditempatkan di Mus tuh, Pondok Mus tuh. Nah itu satu Jawa, termasuk Jawa Madura itu ya, santri-santri yang ada itu di apa, yang pondok lurah dan lain sebagainya ditarik ke situ untuk membahas sesuatu perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia ini. Nah itu sampai ada kitab tuh, kitab ya. Kitab tuh ada 21 jilid. Tapi ada yang tahu tuh, takbir tuh hafal, sini hafal. Makanya kalau seperti Gus Baha di sarang tuh yang seperti itu tuh biasa. Udah biasa, memang ajarannya seperti itu. Bahas terus, setiap malam tuh bahas kitab apa takrib itu ya, dibahas sampai wah lanjut. Tapi lafal alamin tuh dibahas nggak selesai. Kalau di sana itu alamin tuh gimana ini dibahas nggak selesai. Karena apa? Karena ilmu itu kalau kita udari itu wah sangat panjang sekali. Seperti Al-Quran tuh ya, ayat sedikit tuh isinya sangat luas sekali. Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menjadikan manusia dan jin kecuali beribadah kepadaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ibadah itu wah hebat dari enggak selesai. Wong kita ada apa di jalan disingkirkan, itu termasuk ibadah. Kita berbuat baik dengan temannya ibadah. Kita menolong pada yang ibadah. Kita apa itu mencari rezeki untuk anak, untuk keluarga ibadah. Wah, ibadah itu banyak sekali. Sebetulnya di dunia itu adalah ladang akhirat. Ladang akhirat. Kalau kita nanamnya banyak, insya Allah di akhirat akan menemui apa itu kekayaan yang besar sekali, yang tidak bisa dibandingkan di dunia ini. Tapi setiap orang yang meninggal dunia itu mesti nggak ada yang nggak getun. Orang kadang-kadang kalau
kalau banyak cobaannya, banyak anunya itu kadang-kadang putus asa. Sampai ibaratnya bunuh diri dan lain sebagainya itu. Padahal di akhirat itu ya orang yang seperti itu menyesal untuk selama-lamanya. Orang yang baik aja itu nanti menyesal. Makanya ayatnya semoga saya dikeluarkan lagi di dunia, saya akan beramal sebanyak-banyaknya. Makanya kita putus asa itu sama aja memutuskan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dicoba seperti apa, kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala akan terang benderang. Jadi kitab Mukhtasar ini kitab yang lafalnya sedikit tapi maknanya sangat banyak sekali di dalam ilmu fikih, fil fikih dalam ilmu fikih. Wa utawi ilmu fikih lughatan dalam lughate iku al fahmu faham, wastalahan utawi ilmu fikih dalam munggo istilahe iku al ilmu bil ahkami kelawan pira-pira hukum asyariati kang bangsa syariat, al amaliyati kang bangsa den lakoni, al muktasabi kang den alap min adilatia sanging pira-pira dalile al ahkam ataf siliyati kang bangsa tafsil. Jadi kitab Mukhtasar atau kitab Fathul Qorib ini sebuah kitab yang lafalnya sedikit, yang maknanya itu banyak, yang membicarakan tentang ilmu fikih. Lah dalam ilmu fikih itu apa? Ilmu fikih itu lughatan al-fahmu. Jadi ilmu fikih itu dikatakan kepahaman. Jadi kalau kita udah ngaji ilmu fikih itu seakan-akan beramal tuh akan menemui kepahaman. Baik mengenai sholat, baik mengenai puasa dan lain sebagainya akan terang. Wastalahan al ilmu bilah kami syariah al amaliyati al muktasabi min adaliyatiha atafsili. Jadi kalau ilmu fikih menurut istilahnya ulama ahli fikih yaitu sebuah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara dan dijalankan, yang mengambil pada dalil secara tafsiliyah, secara terperinci. Jadi ini hukumnya apa, itu ada semua nanti. Dalam ilmu fikih itu akan diterangkan secara tafsiliyah, secara perinci. Atau sekian dulu ya, nanti dilanjutkan yang akan datang ya. Nanti kalau udah terbiasa saya kalau bisa itu enggak lama kita khatamkan. biar tahu isinya kitab takrib itu seperti apa gitu. Nah, misalkan saya terangkan yang belum dipelajari, nanti malah kacau, malah yang apa adanya, yang mukaddimah seperti ini saya terangkan tuh kan biar gitu loh, biar tahu mukaddimahnya seperti apa, satu persatu. Insya Allah nanti kalau udah fil qulub sampai ajal kita tetap mengerti tentang ehwal yang kita pakai sehari-hari, biar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang ngaji di sini dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya, istrinya do nurut, sehingga kita menghadap pada Allah tidak ada halangan sesuatu apapun. Kami akhiri sekian aja. Walafu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.